Sepulang Haji Tio Bun Chai mendapat nama baru, Haji Nasuhah. Dia telah berikrar untuk melakukan taubatan nasuhah, tidak akan mengulangi kesalahan dan kekeliruan di masa lampau. Sejak itu, perkumpulan bajak laut yang dipimpinnya dibubarkan. Atas jasa baik Syekh Ibrahim, para bekas anak buahnya dijadikan pengawal Samudera Adipati Palembang. Tio Bun Chai yang sudah menjadi Haji Nasuhah menghabiskan sisa hidupnya dengan memperbanyak ibadah. Kalaupun dia dituntut untuk bekerja, maka hal itu dilakukan hanya sebatas mengantarkan orang-orang yang butuh tenaga dan keterampilannya mengarungi samudera. Putaran roda kehidupan Haji Nasuhah sangat menarik hati San Ali. Sepanjang perjalanan mengarungi laut ia terus bertanya berbagai hal, terutama tentang Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang memiliki kelebihan karomah. Haji Nasuhah, entah kenapa, didesak oleh semacam keharusan untuk menjawab semua pertanyaan San Ali. Hampir seluruh waktu senggang mereka gunakan untuk berbicara berbagai hal, terutama yang bersangkut paut dengan perjuangan menuju aku yang dilingkari berlapis-lapis hijab. Lewat perbincangan dan membanding-bandingkan pengalaman masing-masing, San Ali menangkap kesamaan dalam tataran amaliyah ketika seseorang melakukan taubatan nasuhah, menghadapkan pikiran dan perasaan hanya kepada Allah, untuk menuju hakikat aku. Kesamaan itu meliputi kewajiban, meninggalkan segala sesuatu, baik sukarela atau terpaksa, kecuali Allah. Meski menangkap adanya kesamaan, San Ali tetap menginginkan kepastian dari simpulannya itu dengan menanyakan langsung kepada Haji Nasuhah. Apakah orang-orang yang menuju dia memang wajib meninggalkan segala sesuatu yang bukan dia? Aku kira engkau sudah mengalami peristiwa itu. Aku kira engkau pun sudah merasakan betapa pahit harus melepas segala yang pernah engkau miliki. Kita masing-masing akan mengalami tingkat kepahitan sesuai tingkat kepemilikan kita. Semakin kuat perasaan dan pikiran kita mencintai segala yang kita anggap milik kita, maka semakin kuat pula tingkat kepahitan yang harus kita telan, kata Haji Nasuhah. Apakah pada awalnya Tuan Haji merasa pahit ketika harus membagi-bagikan harta benda yang Tuan miliki kepada orang lain? Tanya San Ali. Soal membagi-bagi harta malah kulakukan dengan sukarela seolah-olah orang memikul yang berusaha melepas beban, kata Haji Nasuhah datar. Jikalau begitu, peristiwa pelepasan apa yang menurut Tuan Haji sangat pahit dan menyakitkan? San Ali memburu. Ketika aku harus kehilangan anak dan istri yang kutinggalkan di Pulau Lingga. Ketika istriku meninggal akibat terkena sampar, anak lelakiku satu-satunya Tio Bantong, yang berusia 9 tahun hilang tak diketahui rimbanya. Orang-orang kepercayaanku yang kutugaskan menjaganya ternyata tidak mengetahui kemana anak tunggal penyambung kehidupan leluhurku itu pergi. Istri mati mungkin masih bisa aku mencari ganti. Tetapi, kalau anak lelaki hilang tak tentu rimba kemana pula harus kucari ganti. Karena itu, oh anak muda, waktu itu kulewati dengan segala kepanikan. Kuancam bunuh semua orang kepercayaanku jika mereka tidak menemukan anak yang kuamanatkan penjagaannya kepada mereka. Kusekap anak-anak mereka untuk memaksa agar mereka benar-benar mencari anakku. Pada saat kepanikanku memuncak, tiba-tiba Syekh Ibrahim datang. Dengan nasihat dan uraiannya tentang hukum kehidupan dan orang-orang yang dipanggil oleh Allah, maka sadarlah aku bahwa segala apa yang kualami itu adalah bagian dari cobaan Allah untuk menguji tekadku bertaubat. Setelah itu, seluruh sisa harta milikku kubagi-bagikan dan aku menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Persoalan hilangnya Tio Bantong kuserahkan kepadanya. Dia yang memberi, dia pula yang berhak meminta kembali. Kemarahanku pun akhirnya pudar. Kumaafkan mereka dan kukembalikan anak-anak mereka. Kukatakan kepada mereka bahwa betapapun ketat anakku dijaga, bahkan ketika kujaga sendiri, kalau dia telah berkehendak meminta maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalangi. Dan akhirnya aku sendiri menyadari betapa sebenarnya diriku tidak memiliki apa-apa di dunia ini, nama besar, kekayaan, istri, anak, tubuh, nyawa, dan ruhku sendiri, semua milik Allah, papar Haji Nasuhah. Berarti Tuan Haji sekarang ini sebatang kara seperti saya? Bagi mereka yang sudah bangun, seluruh manusia pada dasarnya sebatang kara di dunia ini. Itu sebabnya, bagi mereka yang sudah bangun tidak dikenal kebanggaan atas ras, suku bunga, marga, keluarga, nama besar, atau apa saja yang bersifat kelompok.
Dan bagi mereka yang sudah bangun, menjadi suatu kewajiban untuk menggantungkan kesebatangkaraannya kepada Dia yang Maha Tunggal, Dia yang Maha Sebatangkara, yang tidak memiliki istri, anak, keluarga, dan kerabat. Kepada Dia jua kita, orang-orang sebatangkara ini, wajib mengarahkan harapan dan tujuan. Kalau jalan menuju Dia harus dilalui dengan meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia, kenapa Dia menciptakan dunia? Tanya San Ali. Tidakkah engkau ketahui bahwa dunia ini diciptakan sebagai penjara bagi kita? Penjara, sergah San Ali heran. Ketahuilah, oh anak muda, bahwa dunia ini adalah tempat leluhur kita, Bapa Adam dan Ibu Hawa, menjalani hukuman setelah melanggar perintah Allah. Jadi, hakikat dunia ini sebenarnya adalah penjara bagi Bapa Adam dan Ibu Hawa beserta keturunannya. Seperti makna ad-dunya sendiri yang berarti dekat atau singkat, maka kehidupan di dunia sungguh hanya persinggahan singkat belaka bagi anak cucu Adam dan Hawa yang memikul hukuman di penjara bernama dunia ini. Karena itu, bagi mereka yang sudah bangun akan memandang bahwa tidak pantas dan sangat keliru jika manusia sebagai keturunan Adam dan Hawa menjadikan dunia ini sebagai hunian yang menyenangkan, apalagi sampai membangun mahligai kekuasaan dan kekayaan turun-temurun, seolah-olah dunia ini hunian abadi. Jika demikian, kenapa kita harus bekerja mencari nafkah jika pada akhirnya kita harus menganggap dunia ini penjara yang tidak menyenangkan? Karena tubuh kita adalah bagian dari jasad madi, materi, maka tubuh kita pun membutuhkan makanan dan minuman bersifat madi. Karena itulah, agama mengajarkan agar kita, manusia, keturunan Adam dan Hawa tidak berlebihan dalam memanfaatkan dunia apalagi sampai mencintainya. Jelas Haji Nasuha. Ada kisah menarik tentang pemanfaatan dunia yang kuperoleh dari guru agungku, Syekh Ibrahim, melalui cerita pemburu kera. Lanjutnya. Sang pemburu tahu bahwa kera sangat suka buah ceri. Ia sangat paham cara berpikir kera. Itu sebabnya, ia menempatkan buah-buah ceri ke dalam botol gelas bening yang berleher sempit. Kemudian, ia letakkan botol gelas itu di tempat kera-kera biasanya berkeliaran. Tak lama, pemburu melihat seekor kera datang. Kera itu memasukkan tangannya ke dalam botol dan mengambil buah ceri dalam jumlah banyak. Namun, kera kemudian sadar bahwa tangannya yang menggenggam buah ceri tidak bisa ditarik keluar. Kera menjerit-jerit panik, tangannya tidak bisa lepas dari botol karena dia tetap menggenggam erat buah ceri. Sang pemburu kemudian datang. Kera ketakutan dan berusaha melarikan diri, namun karena tangannya membawa botol maka dia tidak dapat berlari kencang. Setelah tertangkap, pemburu memukul siku kera sehingga genggamannya atas buah-buah ceri itu mengendor. Tangan kera itu memang bisa lepas dari botol, namun dia tertangkap. Aku segera menyadari bahwa kera yang dimaksud di dalam kisah itu adalah aku. Betapa ku sadari bahwa selama itu aku terlalu menggenggam erat-erat harta duniawi sehingga aku tidak bisa melepaskan diri dari jeratan botol duniawi. Kematian istri dan kehilangan anak kesayangan kuanggap sebagai pukulan sang pemburu ke sikuku. Nah, sekarang ini aku merasa sebagai kera yang bebas dari jeratan botol, tetapi harus patuh dan setia kepada sang pemburu yang memeliharaku dengan baik. Aku tidak perlu lagi mencari buah ceri karena dia telah menyediakan semua kebutuhanku.